Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah antum dalam keadaan sehat walafiat dan selalu memperoleh limpahan rahmat serta barokah dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam satu lagi video. Kisah perjalanan spiritual setiap umat manusia sangatlah beragam. Hal ini juga dialami oleh seorang gadis, Wiwi Saraswati. Inilah kisah harum walaf dokter cantik bernama Wiwi Saraswati yang berawal dari mimpi. Ini membuktikan hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang kepada siapa saja dan dari mana saja. Syaratnya harus ada kemauan serta kesungguhan hati terdalam, tanpa paksaan. Gadis yang seharusnya masih merasakan pelukan dan pembiayaan dari kedua orang tuanya, terpaksa dihentikan dan terbuang, karena ia mualaf atau pindah keyakinan. Namun siapa sangka, dari perjuangan kesendirian itu membuat dirinya menjadi seorang wanita yang sukses, dan pulang ke Kendari, dan berhasil mendirikan brand kecantikan. Usai menamatkan sekolahnya di SMA Negeri 1 Kendari, Wiwi Saraswati yang kelahiran Kendari dan non-muslim ini, bergegas ke kota Makassar untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah STEMIK di Panegara Makassar, dan mengambil jurusan Sistem Informasi. Seiring berjalannya waktu, saat semester 5, terjadi pergolakan dalam dirinya karena apa yang diimaninya seakan tidak sesuai lagi, hingga ia mengambil keputusan untuk pindah keyakinan dan memeluk agama Islam. Kak, ceritain bagaimana bisa mualaf? Oke, singkat cerita, jadi dulu itu Masya Allah sekali. Saya punya sahabat, kita sama-sama merantau ke Makassar, terus kita itu saling diskusi masalah keyakinan masing-masing tanpa menjatuhkan. Nah, ketika di Makassar, saya ikut BEM-nya STEMIK di Panegara Makassar, bagian divisi keperempuanan. Saya ingat sekali. Nah, kita bikin diskusi panel yang tentang bagaimana masing-masing keyakinan kita menjaga perempuannya tanpa saling menjatuhkan ya, dan jujur. Pada saat itu saya diskusi sama ayahku. Ayahku keterangannya oke, saya terima di bagian di HIMU. Saya tidak pernah menjelekkan. Tapi ada temanku yang menjelaskan tentang Islam menjaga perempuannya, mulai dari tutup aurat sampai lain-lain. Ya Allah, itu ngena sekali di hatiku. Jadi saya berpikir, ya Allah, saya pada saat itu saya berdoa. Saya bilang, saya bilang sama temanku, kayaknya Fit, ada niat untuk masuk Islam dan nggak tahu kenapa bilang gitu. Terus qadarullah saya sakit parah yang pokoknya saya demam tinggi di kosan berhari-hari nggak turun-turun sampai kayak mau lewat begitu. Jadi langsung Kak berdoa sama Allah, berdoa sama Tuhan pada saat itu, ya Tuhan, kalau memang kau masih izinkan Kak hidup, tolong kasihkan Kak petunjuk untuk keyakinan apa ini yang harus saya ambil, karena jujur saya ini pengen berkeyakinan sesuai dengan petunjukmu gitu kan. Saya mimpi Kak ada di satu wilayah yang kosong putih tapi dalam keadaan sujud Kak di situ. Nah terus itu tenang sekali rasanya tanpa ada gangguan, itu tenang sekali. Nah setelah itu saya ada di mimpiku berikutnya ada Kak di pesantren. Kenapa saya tahu itu di pesantren? Karena banyak santri lagi duduk, ada ustadz di depannya. Terus saya bilang, Ustadz, Tabe, saya ini bukan muslim. Terus dia bilang, oh iya enggak apa-apa, masuk Ki di itu kamar. Masuk Ki di kamar, di kamar dia tunjukkan kamar itu sebelah kanan. Nah, terus saya masuk di itu kamar. Qadarullah, itu kamar penuh buah-buahan, penuh makanan, penuh, pokoknya indah sekali tuh kamar. Nah, terus setelah saya masuk dan kaget dari semua, banyak orang yang ikut masuk ke situ. Jadi, kok ajaibnya setelah itu saya sembuh. Bangun saya tuh demamku turun. Oke, kita lanjut part 2 sambil jaga klinik. Jadi alhamdulillah itu kan saya sudah merasa sehat, saya langsung mandi. Terus
Temanku sampai kaget, kenapa mandi? Tapi saya bilang insya Allah saya bilang kayaknya saya sudah sehat sekarang. Saya hanya mau telepon ibuku. Jadi saya langsung nih telepon ibuku. Saya bilang dari hati ke hati, saya bilang, ibu minta maaf Kak sebelumnya. Kayaknya hatiku ini mau Kak masuk Islam. Nggak tahu Kak kenapa, tapi karena kayak yakin Mak. Atau sisi terberatnya adalah karena di situ ibuku histeris, dia menangis, terus dia bilang sama saya kalau kamu masih anggap Kak orang tua, masih anggap Kak ibu, buang itu rasa buang jauh-jauh. Ayahmu bakalan marah sekali kalau tahu ini niatmu, gitu. Jadi sambil menangis, saya berusaha ungkapkan perasaanku sama ibuku dan ternyata ditolak mentah-mentah sampai, kalau kau masih anggap orang tuamu, lupakan itu. Apa itu? Apa yang kamu kasih marah besar itu ayahmu, gitu. Jadi saya tuh tidak pernah berkonflik sama ayahku sampai kuliah. Jadi untuk ambil keputusan ini nih berat sekali karena dua orang yang paling kusayang pasti akan tersakiti. Jadi setelah dari telepon itu menangis Kak sama temanku, terus aku bilang sama mereka, saya bilang sudah nih sorry say, kayaknya saya buang saja perasaan itu jauh-jauh. Nggak jadi Kak kayaknya masuk Islam dia. Nggak sanggup Kak lihat orang tuaku menangis, nggak sanggup Kak kasih kecewa orang tuaku gitu. Jadi mereka juga nggak bisa bilang apa-apa. Jadi sempat 2-3 bulan itu hening lah tentang masuk Islam. Saya kira juga saya bakalan lupakan itu, masya Allahnya nah dahsyatnya. Aku kira itu perasaanku setelah maksudnya setelah ibuku bilang begitu, aku kira itu kayak oke, harus gak lupakan. Aku kira aku lupakan, tapi ternyata tidak bisa dilupakan sampai pada bulan puasa. Bulan puasa itu masya Allah itu dorongannya semakin kuat tanpa ada siapapun yang menyuruh. Demikian video yang menceritakan kisah perjalanannya dalam menjemput hidayah Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa memberi manfaat bagi sobat, terutama bagi ikhtiar kita untuk selalu lebih dekat kepada Allah. Dan seperti biasa, sebelum video ini saya akhiri, saya kembali memohon dukungan sobat Filah semua. Kami sangat membutuhkan dukungan sobat supaya channel kami ini bisa terus bertahan dalam menyajikan konten-konten dakwah seperti ini. Caranya mudah dan gratis. Cukup dengan like video ini, subscribe, serta aktifkan notifikasi. Kemudian bagikan atau share video ini agar ada lebih banyak saudara kita yang bisa memperoleh manfaatnya. Atas dukungan Sobat Filah, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Saya mohon undur diri, insya Allah kita bertemu lagi dalam video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.